Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah audit kontrol TI pertemuan ke-15 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi. Semangat, 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 semangat. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai case study COVID ya, atau mungkin praktek studi kasus menggunakan COVID. Ya, kita mulai saja. Ya, ini contohnya adalah pada PT ZYC. Saat ini sedang melakukan pengembangan pada sistem informasi aplikasi absensi karyawan communication system dengan menggunakan COVID-5. Untuk mengetahui kelayakan dari sistem informasi absensi tersebut, pihak perusahaan memanggil auditor eksternal untuk melakukan audit terhadap sistem informasi absensi pada perusahaannya. Pada pelaksanaan auditnya, auditor menggunakan framework COVID-5 dengan domain antara lain APO01, APO02, BAI01, BAI02, DSS01, DSS02, MEA01, MEA02, dan MEA03. Nah, itu berarti framework COVID-5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Nah, ini ya, jadi auditornya menggunakan auditor eksternal ya, dari luar PT-nya. Ya, kita lanjutkan. Prosedur audit yang harus dilakukan oleh pihak auditor adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah menyusun perangkat kuesioner audit dengan framework COVID-5. Nah, jadi pihak auditor eksternal itu harus membuat kuesioner ya, kuesioner audit dengan framework mengikuti framework COVID-5. Kemudian melaksanakan assessment ya. Terus yang ketiga menghitung maturity level. Yang keempat memberikan hasil audit dan rekomendasi temuan masalah. Ya, setelah melakukan audit biasanya memang memberikan hasil audit dan temuan apa saja masalah yang timbul ya. Nah, itu jadi ada Ya, jadi ada 4 prosedur yang dilakukan oleh auditor eksternal ya, ada 4 ya. Menyusun perangkat, melaksanakan asesmen, menghitung maturity level, dan memberikan hasil audit dan memberitahu jika ada temuan masalah. Kemudian berikutnya menentukan tingkat kematangan. Tingkat capability merupakan alat ukur untuk mengetahui kondisi kinerja sistem absensi karyawan di PT ZYC. Kegiatan pengukuran ini akan menghasilkan penilaian tentang kondisi sekarang berdasarkan proses domain yang digunakan. Nah, jadi gunanya adalah untuk mengetahui kinerja sistem absensi pegawai yang sudah ada ya, itu adalah prosedur dari tingkat kematangan ya, yaitu atau tingkat capability. Jadi untuk mengetahui absensi yang sudah ada di sekarang itu gimana kondisinya ya, nah, itu adalah termasuk dalam tingkat capability atau tingkat kematangan. Dari hasil kuesioner yang sudah dilakukan selanjutnya akan diproses menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan sebagai berikut ya. Jadi ada rumusnya. Ya, pertama indeks kuesioner. Itu adalah sigma jawaban kuesioner dibagi dengan sigma domain proses. Sigma jawaban kuesioner adalah jumlah keseluruhan jawaban kuesioner. Sigma domain proses adalah jumlah keseluruhan domain proses. Ya, kemudian yang nomor 2 adalah menghitung nilai kematangan tiap-tiap subdomain dengan rumus. Ya, jadi maturity index-nya adalah ketercapaian dibagi dengan work product. Nah, kemudian dikali dengan indeks kuesioner ya. Ketercapaian dibagi dengan work product dikali dengan indeks kuesioner. Keterangan work product adalah standar dari domain yang dipakai yang harus dilihat dari buku. Sudah ada panduannya. Work product atau WP adalah aktual dari domain yang dipakai dengan terjun ke lapangan memeriksa dokumen baru bisa ditentukan berapa persennya. Ketiga, menghitung nilai kematangan dengan rumus
maturity level. Ya, itu rumusnya adalah sigma maturity index domain dibagi dengan sigma domain proses. Berikut adalah nilai presentasi dalam skala peratingan yang diambil berdasarkan nilai maturity level. Notasi N itu adalah not achieved, yang nilai ketercapaian adalah 0 sampai 15%. Notasi P adalah partially achieved, ketercapaiannya adalah 15 sampai 50%. Kalau yang notasi L, largely achieved, ketercapaian adalah 50 sampai 85%. Kalau yang F, fully achieved, itu ya ada di atas 85 sampai dengan 100%. Itu adalah tabel nilai skala peratingan maturity level ya, yang didapatkan dari rumus di atas. Terus kita lihat di dalam tabelnya. Ya, jadi kalau nomor 1 itu not achieved ya, ada sedikit atau tidak bukti pencapaian atribut ditentukan dalam proses yang dinilai. Kalau yang kedua P ya, atau partially achieved, ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses dinilai. Beberapa aspek pencapaian atribut mungkin tidak dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga adalah L, largely achieved. Ada bukti pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan dari atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa kelemahan yang terkait dengan atribut ini mungkin ada dalam proses dinilai. 4. F, fully achieved. Ada bukti pendekatan yang lengkap dan sistematis dan pencapaian penuh dari yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Nah, itu adalah penjelasan mengenai label-label yang ada di tabel di atas ya. N, P, L, dan F. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan kondisi capability model yang ditetapkan framework COVID 5 ke dalam nilai dengan skala 0 sampai dengan 5. Nilai 0 adalah incomplete proses. Pada level ini mengidentifikasikan bahwa proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan direncanakan. Jadi kalau nilainya dapatnya 0 berarti dinyatakan tidak diimplementasikan atau gagal. Kemudian kalau nilainya 1, performance prosesnya telah diimplementasikan dan mencapai tujuan yang direncanakan. Kemudian nilai 2, manage proses. Pada level ini proses yang dijelaskan sebelumnya sekarang diimplementasikan dan dikelola dengan perencanaan, pemonitoran, penyesuaian terhadap produk kinerjanya, dan pengendalian dan pemeliharaan. Jadi kalau nilai 1 prosesnya sudah diimplementasikan dan mencapai tujuan. Kalau nilainya 2 diimplementasikan dan dikelola dengan perencanaan, juga dengan monitor ya, itu kalau nilainya 2. Kalau nilainya 3, establish proses. Level ini mengindikasikan bahwa proses manajemen ya, kita lanjutkan lagi ya. Nilai 3 adalah establish proses. Level ini mengindikasikan bahwa proses manajemen yang telah dideskripsikan telah diimplementasikan menggunakan proses yang telah didefinisikan yang mampu mencapai hasil proses yang diinginkan. Nah, jadi kalau nilainya 3 bahwa proses manajemennya sudah dijalankan menggunakan proses yang sudah diinginkan ya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4 adalah nilai 4 predictable proses. Level ini menunjukkan bahwa proses yang telah ditetapkan sekarang beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya. Jadi kalau nomor 4 itu prosesnya sudah berjalan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Nomor 5, optimizing proses. Pada level ini proses yang dijelaskan sebelumnya diprediksikan bahwa akan terus meningkatkan dan memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan mencapai tujuan bisnis. Jadi kalau nomor 5 bahwa proses ini akan terus meningkat dan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan ya, nomor 5. Dengan melakukan pembulatan indeks berikut ya. Skala pembulatan indeks ya, 3,5 sampai 4 adalah predictable proses, 2,5 sampai 3,5 atau 3 predictable proses, 1,5 sampai 2,5 nomor 2 predictable proses, 0,5 sampai 1,5 adalah 1 atau predictable proses. Jawabannya BP aktual 40%.
Predictable process atau to atribut adalah proses yang telah digambarkan sebelumnya. Sekarang dioperasikan dengan mencapai tujuan proses yang masih terbatas. Ya, kemudian penjelasan berikutnya aplikasi ASN sebagai ASN pada PT YC. Ya, harus dijelaskan narasumbernya, jabatannya siapa, pilihan tingkat persetujuan ya. Nah, ini harus dijelaskan ya narasumber jabatan dan pilihan tingkat persetujuan karena berhubungan dengan proses audit. Nah, ini nanti di dalam tabel ada pilihan angka 1 sampai 5 ya. Jadi kalau 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, tabel yang pertama adalah tabel audit working paper domain. APO 01.1 sampai dengan APO 01.08. Nah, ini adalah tabelnya. Yang nomor 1 adalah define the organizational structure. Apakah sudah menentukan lingkup dalam fungsi eksternal dan internal dalam pengembangan keputusan dalam IT yang dilakukan pihak ketiga? Nah, skor nilainya itu pada posisi 4 dan 5 ya, 9R dan 2R. Kemudian yang kedua adalah establish role and responsibility. Apakah sudah menentukan tanggung jawab TI dalam menetapkan, menyetujui dan peran dalam perusahaan? Nah, itu skor nilainya 3, 4, 5 ya, 1R, 9R, dan 1R. Terus yang ketiga, maintain dan enable management system. Apakah sudah memahami tentang visi, arahan, dan strategi perusahaan? Nah, itu skor nilainya pada 3, 4, 5, 3R, 5R, dan 3R. Terus yang keempat, communicate management objective and direction. Apakah tujuan dan arahan IT sudah dikomunikasikan baik dengan tim IT? Nah, skor nilainya itu pada 3, 4, 5, 3R, 5R, dan 3R. Kemudian ini lanjutannya yang nomor 5, optimize the placement of the IT function. Apakah staf IT sudah memahami konteks penempatan IT dalam penerapan strategi perusahaan? Skor nilainya 3, 4, 5, 4R, 5R, dan 2R. Nomor 6, define information dasar dan system ownership. Apakah sudah memberikan kebijakan dan pedoman untuk memastikan klasifikasi data yang sesuai dan konsisten? Skor nilainya adalah 3, 4, 5, 2R, 6R, dan 3R. Nomor 7, manage continual improvement of process. Apakah sudah mengidentifikasi proses bisnis berdasarkan kinerja dan kesesuaian dan risiko terkait? Skor nilainya adalah 3, 4, 5, 3R, 5R, dan 3R. Nomor 8, maintain compliance with policy, policies, and prosedur. Apakah staf IT sudah melacak kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur? Skor nilainya 1R, 7R, dan 3R pada 3, 4, 5. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel audit working paper domain BAI 01.01 sampai dengan BAI 01.14. Yang nomor 1 adalah maintain standard approach program and project management. Adanya penggunaan teknologi dalam proses administrasi pegawai PT ZYC. Skor nilainya pada 2, 3, 4, 1R, 6R, dan 4R. Nomor 2 adalah initiate the program. Terbentuknya sebuah dewan program yang berkepentingan kepentingan strategis dalam program ini. Skor nilainya 1R, 6R, 3R, dan 1R. Yang ketiga adalah manage stakeholder engagement. Berjalannya siklus kerudu proyek dengan identifikasi, menganalisa, dan melibatkan mengelola pemangku kepentingan ya atau stakeholder. Nilainya adalah 1R, 4R pada 6R pada 2, 3, 4. Yang keempat adalah develop and implement the program plan. Dilakukan proses definisi dan komunikasi rencana program untuk mengembangkan perusahaan. Skor nilainya adalah 1R, 5R, 4R, dan 1R. Lanjutannya nomor 5, launch and execute the program. Merencanakan sumber daya dan komisi proyek untuk capai hasil perusahaan sesuai dengan pendanaan dan setiap tahapan. Nah, nilainya 1R, 4R, 5R, dan 1R. Nah, pada 678 ya silahkan dibaca dan diperhatikan skor nilainya. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel audit working paper domain DSS 01.01 sampai dengan DSS 01.05. Nah, poin-poinnya silakan dibaca ya dari nomor poin 1 sampai dengan poin 4 dan skor nilainya juga diperhatikan ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan audit menggunakan COVID framework ya.
Kemudian tabel berikutnya adalah MEA 01 sampai 01 sampai dengan MEA 01.05. Monitor, evaluate, dan assess performance dan conformance. Nilainya adalah daftar pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dibaca-baca dan dipahami. Skor nilainya juga diperhatikan ya. Nah, itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian ya. Nah, ini adalah buku yang saya gunakan ya dalam pembuatan materi audit menggunakan COVID ya. Ada 2 buku yang saya sudah cari dan baca ya. Ada buku COVID 41 COVID 5 dengan case study. Kemudian ada buku kedua, saya menggunakan buku Audit Sistem Informasi dan Manajemen menggunakan case study juga. Ya, atas perhatiannya, terima kasih banyak ya. Semoga Anda sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.